Titik jenuh. Sebuah situasi di mana lo merasa apa yang lo lakukan saat ini sudah mencapai titik cukup. Cukup di sini memang dinilai menjadi suatu hal yang negatif ya. Oke, gue masuk ke teori. Satu SKS nih. Gue akan masuk ke teorinya si Maslow, Jackson, dan Leiter di tahun 1996. Mereka menemukan sebuah teori yang dinamakan dengan The Burnout Theory. Teori ini mengatakan bahwa setiap individu pasti memiliki titik jenuhnya masing-masing yang disebut dengan the burnout point. Mereka berpendapat bahwa seorang dapat mengalami kelelahan secara fisik, emosional, dan mental yang diakibatkan oleh keterlibatan dalam situasi yang penuh emosional atau exhaustion. Kalau gue bisa mengartikan sendiri, kelelahan ini kemudian ada karena adanya hal-hal yang terus diulang-ulang. Jadi nggak mungkin lo ngerasa jenuh ketika lo melakukan suatu hal dalam pertama kalinya. Misalnya lo kerja nih. Gue kasih contoh aja, misalnya lo kerja sebagai seorang fotografer. Titik jenuh ini nggak mungkin muncul ketika pertama kali lo dapet job sebagai motret tadi. Biasanya setelah waktu yang cukup lama lo bekerja, barulah di situ lo merasakan titik ini, barulah di situ lo menemukan titik ini. Nah, sekarang dalam aspek perpacaran, sama halnya ketika kita pacaran juga. Suatu hal yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang cukup dekat, biasanya dapat memunculkan titik jenuh ini, atau bahasa lainnya bosen lah ya. Gue akan memberi analogi seperti ini. Makanan yang paling gue suka itu nasi goreng. Gue akan memberi nilai nasi goreng itu 100, perfect. Tapi, jika dan hanya jika gue setiap hari makan nasi goreng terus, nggak ada makanan lain, pasti nilai 100 ini lama-kelamaan akan turun. Dan gue akan mencapai titik di mana gue ngerasa, oke, gue nggak mau makan nasi goreng lagi. Artinya apa? Hal-hal yang tadinya kita bangun secara sempurna pun, pasti akan menemukan titik jenuh ini juga. Emang, nggak semua orang bisa merasakan titik jenuh ini berada dalam puncaknya, sampai merasa cukup dan tidak mau mengerjakannya lagi. Tetapi, ketika seorang berada dalam hal ini, sesuai dengan penjabaran teori di atas, lama-kelamaan lo akan mengalami kelelahan dalam berbagai aspek. Oke, kita kasih contoh gampang aja ya. Rio dan Chika nih, mereka pacaran. Selama setahun pertama, mereka lagi sayang-sayangnya. Ini nilai 100 tadi ya. Nah, jalan tahun kedua dan selanjutnya, waktunya ini gue cuma ngarang aja, karena nggak ada indikator waktu. Lama-kelamaan mereka akan merasakan bosan. Jika kegiatan yang mereka lakukan itu aja, terus-terusan. Banyak yang cerita sama kayak gini ke gue. Dan mereka berpendapat bahwa sebenarnya mereka itu saling sayang banget. Tapi entah kenapa, tiba-tiba banget bosan dan hilang feeling. Inilah burnout tadi sebenarnya. Parahnya, bahkan sampai ada beberapa orang yang malah mencari suatu hal yang baru dengan lawan jenis lain, dengan orang lain. Kembali, ini selingkuh dan ini nggak benar. Nah, pertanyaannya, gimana cara menghilangkan burnout atau titik jenuh ini? Kalau lo lagi lelah, lo pasti butuh istirahat. Atau kalau dalam pacaran, istirahat bukan berarti break atau putus. Melainkan, lo harus menghentikan dulu kegiatan yang sama tadi dan membuat lo berada dalam titik jenuh ini. Oke, masuk ke saran gue secara subjektif ya. Cuma mungkin karena takut kelamaan, gue cuma akan memberikan solusi dan dampak dari aspek cinta aja. Yang pertama adalah cari sebuah kegiatan baru yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Misalnya contohnya kayak kalian mungkin jalan-jalan ke tempat baru, hiking, jogging, atau apapun yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Yang kedua adalah komunikasi. Ini paling penting. Kalian boleh kok ngomong ke satu sama lain untuk mengatakan misalnya kalian lagi bosen. Ini biar pasangan kalian ngerti. Ngomongin tentang ngerti, masuk ke poin ketiga. Berikan pengertian satu sama lain. Jika memang pasangan kalian bosan dan nggak melakukan rutinitas yang tadi, ya biar aja untuk istirahat dulu. Tapi ingat, tetap jagain. Nanti dia sama orang lain, kayak yang udah-udah. Nah, yang keempat, coba pikirin deh. Jika kalian ngerasa bosan pacaran, apakah memang harus melangkah ke tahap selanjutnya? Atau menikah? Nah, berhubung gue belum menikah, gue gak bisa menjelaskan hal ini ya. Nah, yang paling penting itu adalah poin kelima, yaitu introspeksi diri masing-masing dan kesehatan hubungan ini. Apakah bosannya mungkin karena hubungannya tidak sehat, atau bagaimana? Tetap ini masuk ke dalam komunikasi tadi. Jadi komunikasi itu penting dalam menghilangkan titik jenuh ini. Intinya, dalam hal cinta, setiap orang secara subjektif pasti pernah merasakan rasa bosan ini. Tinggal bagaimana cara dia untuk mengurangi perasaan bosan ini. Dan akan lebih bijak jika kita tetap setia antara satu sama lain dan juga tetap berkomunikasi dengan baik. Akhir kata, bosan itu manusiawi. Setiap orang pernah berada dalam titik ini. Yang terpenting, kalau bisa bosan ini menghasilkan satu hal atau ide yang baru. Alih-alih kebosanan ini bisa saja membawa kita ke arah yang kurang baik. Seperti contohnya selingkuh tadi. Kalau lelah ya istirahat. Tenang dulu. Duduk dulu sebentar sini. Kita ngomongin baik-baik dulu. Andre Manyu, 21 Juli 2020. Tidak sedang dalam keadaan bosan, tapi juga tidak baik-baik saja. Selamat malam, semoga baik dan bahagia selalu.